Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dedek Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya. Jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, sini Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah dikit. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan nggak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum
para ketua umum, itu yang kita laksanakan. Karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres ini. Pak, kalau kita lihat kemarin sudah dilepaskan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari Pansel Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi Pan yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial. Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip ya antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan kuat, seluruh kader akan dikerahkan, apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, Ya. itu gimana Pak, ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu sudah sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita yang berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak, dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo.
Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzaki. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal Pan, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Di satu dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim tetap jalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin yang baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat. Karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan. Tetapi akan ada dalam waktu dekat. Gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Yes. Siap. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas Ya. terkait penjelasan Ya. yang di bawah targetnya dari threshold, Ya. seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya Mas Burhan tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalekan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Terakhir, apa namanya tanggapan itu pernyataan Bu Puan soal Bang Raka, siap. pada kadernya menjadi selingkuh. Bareng Bang, baik-baik. Yang ingin melakukan relasi global. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program-program Jokowi yang menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari
Presiden Jokowi, apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Otomatis. Jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu yang bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari Pak nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang mengusung Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam satu pidato politik Pak Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya. Jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, katanya
Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera ya. Kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN ya. Jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India ya untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama, dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu, tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah, PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir katakan harus Prabowo dan nggak kalah lagi. Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang ketiga kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan dukung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin sudah walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar, ini ada langkah upaya dari PAN sendiri untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial ya kan. Kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan, tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak, ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan, dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik, dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK luternya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya justru Pak,
Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik. Ya, jadi saya kira rekam jejak beliau itu biarkan kita bicara. Ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di warung masjid ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah kepala negara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada pertemuan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dibilang Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berdua bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terlalu tidak. Saya kira silaturahim tetap berjalan, tetapi dalam rangka masyarakat depan ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau, tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjadi yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Yes. Siap. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Pak Edi. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Litbang Kompas Ya. terkait elektabilitas PAN Ya. yang di bawah targetnya dari threshold, Ya. seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya Mas Dr. tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalekan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas.
betul-betul bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan PBB, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Terakhir, apa namanya tanggapan buat soal Bang Raka, siap. ada-adanya Bareng-bareng Bang, balik lagi. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program-program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin memulai tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya. Karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia pendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Saya kepada Mas Gerindra. Iya, kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan bicara menyampaikan pandangannya ya otomatis. Kita perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu yang bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam satu pidato politik Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncles Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.
Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum, itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei Bang Kompas kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN kan banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial. Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya hari ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan, tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai
Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahim politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahim politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahim ini baik dan silaturahim ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam halinya, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak, dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Sofi Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak, karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dibilang Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah, ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berdua bersahabat kan? Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin dengan partai-partai baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif, intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya,
Belum, Pak nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen, Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait Ya. dengan stabilitas PAN Ya. yang di bawah tekanan dari threshold, Ya. tanggapannya seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya beberapa kali 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri ya? Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah bercerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPS, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi tugas saya. Jadi terakhir apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka. Siap. ada-adanya menjaga soliditas Bareng-bareng, Bang. Baik-baik. yang ingin maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan yang tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu hari ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya ya otomatis. Tapi jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo ya, mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Zul dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pengalaman kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres.
Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait Cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir. Katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih. Apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang ketiga kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Dan begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum
para ketua umum, itu yang kita laksanakan karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial ya kan. Kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya hari ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak yang bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan kuat. Seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana, ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Saya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal, ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh. Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif, ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa, ya, di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik, ya. Jadi saya kira kami bijak beliau tuh biarkan dia berbicara, ya. Jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga gitu kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan kedua kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat, ya, di bulan Maret atau April, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama.
Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal Pak, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di satu dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahmi itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan depan ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam itu terjalin dengan baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Yes. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, Pak Heri. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum. Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di daerah. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan soal Bang Kompas terkait dengan Ya. yang di bawah tarian dari threshold, Ya. di bawah 4%. Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat harus cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Terakhir, apa namanya tanggapan itu pernyataan bukuan soal Sampai ke Bang Raka. Ya. ada Bareng-bareng Bang, baik lagi. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan
Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Iya, kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu hari yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya, otomatis. Biasa di jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Prabowo dan pidato politik dari petinggi-petinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan
di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, sini Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India ya untuk mengikuti perundingan perdagangan. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin sudah dilepaskan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu. Jadi artinya Gen Z, milenial ya kan kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya hari ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, risikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Saya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju
dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa, tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita bicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo, dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya, proses sudah berjalan cukup panjang ya. Dan apalagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di satu dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita bersahabat kan? Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terluka, tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau, tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin yang partai-partai lain. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Ya. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait aktivitas PAN yang di bawah tarian Tesla, seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah lonjakan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya saat itu mempengaruhi suara PAN sendiri ya?
Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalekan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat harus cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju ke depan itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Jadi terakhir apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal pada kadernya maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Oke. Makasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai calon PRI yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya otomatis. Jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu nanti saya mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari saya ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam suatu pidato politik Pak Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Oke, terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga,
Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, ini Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Jadi kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah dikit. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan nggak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang ketiga kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial. Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya hari ini saling menyalip ya antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan, tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi
banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik ya, public figure kita yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, risikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa, tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami jejak beliau tuh biarkan kita yang berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak Jim oleh Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di Sakinan Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berjuang bersahabat ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terlepas, tidak. Saya kira silaturahmi itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau, tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahmi bersama terjalin yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada,
tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat, gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan sudah. Yes. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen, Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas Ya. terkait elektabilitaskan Ya. yang di bawah katakan yang dari threshold, Ya. ini seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat harus cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di PAN itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Jadi terakhir apa namanya tanggapan pernyataan buat soal Bang Raka, siap. pada kadernya Bareng-bareng Bang, balik lagi. yang ingin maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu hari ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya, otomatis. Kita jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu nanti saya mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari saya ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam satu pidato politik Pak Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo,
Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, sini hantam. Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah, PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakan harus Pak Erick Thohir itu tidak terpilih. Apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Dan begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum
para ketua umum, itu yang kita laksanakan. Karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang dibahaskan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN kan banyak artisnya gitu, jadi artinya Gen Z, milenial Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana, ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, residunya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal, ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh. Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif, ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa, ya, di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik, ya. Jadi saya kira kami ucap beliau itu biarkan kita bicara, ya. Jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat, ya, di bulan Maret atau April, ya, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang, ya.
Gampang lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak Dasko dengan Pak Muzaki. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal Pak, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di satu dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita tetap bersahabat, ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terlalu tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam terjalin yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan digabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif, intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat. Gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan Yes. siap. Ya, Oke. baik. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak Kasih, saya belum. Lihat sini, Pak Sekjen, Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan soal Bang Kompas Ya. terkait elektabilitas PAN Ya. yang di bawah parlemen threshold, Ya. seperti apa? Di bawah 4%. Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya beberapa kali 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Terakhir, tanggapan pernyataan bukuan soal Sampai ke Bang Raka. Siap. pada kadernya Bareng-bareng Bang, baik lagi. ingin karena maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena
karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia pendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Ya kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu VIP yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya otomatis. Jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu kan bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam suatu pidato politik Prabowo dan pidato politik dari petinggi-petinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncles Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Presiden Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua
menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Pak Edi, kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei Litbang Kompas kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN kan banyak artisnya gitu, jadi artinya Gen Z, milenial ya kan. Kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan kuat, seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirandai juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana, ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal, ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak
Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita bicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Jadi kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak, dan kedua kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April ya, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo, dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya, proses sudah berjalan cukup panjang ya. Dan lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko dengan Pak Muzani, dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak, karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat dari Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita juga bersahabat ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif, intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Ya. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum Lihat sini Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait dengan elektabilitas PAN yang di bawah targetnya dari threshold, seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri ya? Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih.
Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah harus cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPP, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka. Ya. pada kadernya Bareng-bareng Bang, balik-balik. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu ini yang kita undang, kita akan berbicara menyampaikan pandangannya ya otomatis jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncles Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.
Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang ketiga kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum, itu yang kita laksanakan. Karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang kita lepaskan, Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial, ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan, tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya tidak juga sampai
Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahim politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahim politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, residunya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahim ini baik dan silaturahim ini akan berlanjut. Saya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa, tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira rekam jejak beliau tuh biarkan kita berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak, karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat dari Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berdua bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam itu terjalin dengan partai-partai baik. Terakhir mungkin Pak, ini ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif, intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan ya.
Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Belum, Pak nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke. Ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait dengan prioritaskan yang di bawah kepemimpinan dari Presiden. Seperti apa di bawah Presiden? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat juga sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di PAN itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan PBB, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi tugas saya. Terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan bukuan soal Bang Raka. ada Bareng Bang, baik lagi. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan berbicara semuanya menyampaikan pandangannya ya otomatis jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi tanggung bersama untuk Pak Prabowo ya, mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Zul dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi,
Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait Cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir. Katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang ketiga kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Dan begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari
semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang kita lepaskan, Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial ya kan. Kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak yang bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan kuat. Seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, Ya. itu gimana Pak, ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana, ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, risikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Saya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK tuntutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal, ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh. Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif, ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa, ya, di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik, ya. Jadi saya kira rekam jejak beliau tuh biarkan kita berbicara, ya. Jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat, ya, di bulan Maret atau April, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak Pak Dasko dengan Pak Muzani. Itu kita lanjutkan juga. Jadi
ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal partai, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di satu Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan tidak. Saya kira silaturahmi itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan depan ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam itu jalan yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Yes. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum. Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di daerah. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan soal Bang Kompas terkait dengan yang di bawah tarian dari Tesla. Ya. Seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka begini. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan bukuan soal Bang Raka. ada Bareng Bang, balik-balik. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program-program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya. Karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo
Prabowo, apakah itu memang arahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya, kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya ya otomatis. Jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu yang bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi tanggung bersama yang Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Zul dan pidato politik dari petinggi-petinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncles Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya. Jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan,
Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera ya. Kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN ya. Jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India ya untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah dikrik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir. Katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih. Apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan dukung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu. Jadi artinya Gen Z, milenial ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak yang bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu. Ya. Itu gimana Pak, ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirandai juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, risikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah
berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira rekam jejak beliau tuh biarkan dia berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo, dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya, proses sudah berjalan cukup panjang ya. Tambah lagi setelah itu kan ada pertemuan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di saat itu Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berdua bersahabat kan? Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terlalu tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau, tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjadi yang baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Ya. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum. Lihat sini Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di daerah. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait elektabilitas PAN yang di bawah targetnya dari threshold, seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai ya,
teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalekan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat juga sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPP, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi tugas saya. Terakhir, apa namanya tanggapan itu pernyataan bukuan soal Bang Raka, pada bareng bang, baik lagi. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya, otomatis. Biasa di jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu yang bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Zul dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.
Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, Sini hantar Saya kira pertemuan itu akan selalu dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama, dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu, tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Adik, kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan nggak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan dukung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei Litbang Kompas kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu, jadi artinya Gen Z, milenial. Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan, tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi
banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik ya, public figure kita yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu. Ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu sudah sampai. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahim politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahim politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, residunya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahim ini baik dan silaturahim ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bijak beliau tuh biarkan kita berbicara ya. Jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada pertemuan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN. Dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzaki. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak, karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di satu Pak tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berjuang bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalan yang baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update nggak bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat? Karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada
tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat, gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Jadi satu akan Yes. siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen, Ini Pak kita, Sekjen. yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan soal apa namanya soal Litbang Kompas Ya. terkait rekomendasikan Ya. yang di bawah pertanian dari threshold, Ya. tanggapannya seperti apa? Di bawah 4%. Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Jadi terakhir apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka. Siap. pada kadernya kemudian solidaritas Bareng-bareng, Bang. Balik-balik. yang ingin melakukan relasi maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia pendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Saya kepada Gerindra. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan berikan menyampaikan pandangannya ya otomatis. Tapi bisa jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu kan bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo ya, mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam suatu pidato politik Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya, terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo,
Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dedek Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya. Jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, sini hantam. Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Jadi kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah, PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan nggak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Dan begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari
semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei Litbang Kompas kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN kan banyak artisnya gitu, jadi artinya Gen Z, milenial Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan. Kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana, ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, residunya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Saya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal, ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh. Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif, ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa, ya, di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik. Ya, jadi saya kira kami ucap beliau tuh biarkan kita berbicara, ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat, ya, di bulan Maret atau April, ya, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, ditambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi
ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal Pan, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita bersahabat, ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan depan ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam itu terjalin yang paling baik. Terakhir mungkin Pak, ini ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat, gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Yes. Siap. Ya, Oke. baik. Terima kasih Pak. Ya, Pak Heri. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Belum, Pak Nanti saya belum. Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas Ya. terkait rehabilitasikan Ya. yang di bawah targetnya dari threshold, Ya. tanggapannya seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalekan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Jadi terakhir apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka. Siap. ada Bareng-bareng Bang. Balik lagi. yang karena maksudnya adalah pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi?
karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Terima kasih Pak. Banyak tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia pendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan bicara menyampaikan pandangannya ya otomatis jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama untuk Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Prabowo dan pidato politik dari petinggi-petinggi yang lain itu akan menambah pengalaman kita. Ya, terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, sini hantam.
Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera ya. Kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN ya. Jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India ya untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama, dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu, tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah, PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan dukung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang dikembangkan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN kan banyak artisnya gitu, jadi artinya Gen Z, milenial ya kan. Kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan, apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih sebenarnya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu sudah sampai. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan, dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, residunya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik, dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul
ketika pilpres ini gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau itu biarkan kita berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi bincang beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April ya, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada pertemuan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzaki. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berjuang bersahabat ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terbuka, tidak. Saya kira silaturahim itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan beban ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam terjalin yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan digabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif, intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan ya. siap. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak Kasih, saya belum. Lihat sini, Pak Sekjen, Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait elektabilitas PAN yang di bawah targetnya threshold, di bawah 4%. Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelumnya tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih.
Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPU, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka, siap. Bareng-bareng Bang, balik lagi. ingin melakukan relasi maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia pendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu VIP yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya otomatis. Kita jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu nanti saya mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama Pak Prabowo ya, mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam suatu pidato politik Prabowo dan pidato politik dari petinggi-petinggi yang lain itu akan menambah pengalaman kita. Ya, terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncles Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.
Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum, itu yang kita laksanakan. Karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan dukung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam Pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei Bang Kompas kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu. Jadi artinya Gen Z, milenial ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya hari ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang Pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, ya, itu juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya tidak juga sampai
Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahim politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahim politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, residunya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahim ini baik dan silaturahim ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter. Tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi bincang beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Jadi kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak, dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada pertemuan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak, karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat oleh Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dibilang Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah, ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berdua bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan beban ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam yang terjalin dengan partai-partai lain. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif, intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan ya. Siap. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Pak Heri. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Besok. Oh iya,
Belum, Pak nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen, Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke. Ini terakhir boleh tanggapan apa namanya survei Bank Kompas terkait Ya. dengan elektabilitas PAN Ya. yang di bawah tekanan dari threshold, Ya. tanggapannya seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya alternatif itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat juga sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPP, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Jadi terakhir apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Sini ke Bang Raka. Ya. ada-adanya Bareng-bareng Bang, balik lagi. yang ingin maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya ya otomatis di jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang Pak Prabowo ya, mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Jokowi dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres.
Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Presiden Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya. Jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan PAN selalu mengatakan mau kalah gitu. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang ketiga kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum
para ketua umum, itu yang kita laksanakan. Karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam Pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang dibahas kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu. Jadi artinya Gen Z, milenial ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang Pilpres, banyak bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota Dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan kuat, seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, Ya. itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirandai juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana, ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan Pilpres. Karena apa? Karena kita ingin Pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca Pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal, ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika Pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif, ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa, ya, di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik. Ya, jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita berbicara, ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Jadi kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat, ya, di bulan Maret atau April, ya, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasannya pada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan
pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal Pak, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak di satu dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita juga bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahmi itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam itu terjalin dengan partai-partai baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update nggak bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat? Karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif, intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan. Tetapi akan ada dalam waktu dekat, gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Ya. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait dengan menuntaskan yang di bawah tarian dari Tesla. Ya. Seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk sampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPP, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka. Ya. Bareng-bareng Bang, baik lagi. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya. Karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo
Prabowo, apakah itu memang arahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Ya kan karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya otomatis. Jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Zul dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncles Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Presiden Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat Ketua Umum Parpol Koalisi. Ya. Jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, katanya
Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera ya. Kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN ya. Jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India ya untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Pak Edi, kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang dibahaskan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu. Jadi artinya Gen Z, milenial ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan kompak, seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirandai juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul
ketika pilpres ini gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita bicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Jadi kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan kedua kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April ya, di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa ada sholat zuhur bersama-sama. Nah setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, gampang lagi setelah itu kan ada pertemuan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN. Dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dibilang Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita juga bersahabat ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terungkap, tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masif intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan ya. Siap. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait elektabilitas PAN yang di bawah tarian dari threshold. Tanggapannya seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya alternatif itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih.
Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat kan harus cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPP, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi tugas saya. Tapi terakhir apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka. Ya. ada Bareng-bareng Bang, balik lagi. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita menujunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya otomatis. Jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi tanggung bersama yang Pak Prabowo ya, mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Zul dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.
Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir. Katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang ketiga kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin sudah dilepaskan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial. Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hanya hari ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan, tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan, apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu. Ya. Itu gimana Pak, ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai
Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahim politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahim politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, residunya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahim ini baik dan silaturahim ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK lutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira rekam jejak beliau tuh biarkan kita berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga gitu kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan kedua kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada pertemuan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Di satu Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah, ini kenapa yang koalisi pemerintahan yang diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita juga bersahabat. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terlalu tidak. Saya kira silaturahim itu berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim Islam itu terjalin yang baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update dalam bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Jadi satu akan benar. Yes. Siap. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu?
Belum, nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen, Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas Ya. terkait stabilitas PAN Ya. yang di bawah parlemen dari Tesla, Ya. seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya beberapa hari tadi 4,3%, saya kira itu sebuah lonjakan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka begini. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat harus cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di PAN itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Terakhir, apa namanya tanggapan itu pernyataan bukuan soal Sampai ke Bang Raka. Ya. ada Bareng-bareng, Bang. Balik lagi. Maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi menentukan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita menujunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo, apakah itu memang saran dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya, otomatis. Jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua partai yang itu yang bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang mengusung Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam sambutan pidato politik Pak Zul dan pidato politik dari petinggi-petinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres.
Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait Cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah ketik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir. Katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari
semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan usung. Kalau menang itu urusan kedua. Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei yang kita lepaskan, Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya, jadi artinya Gen Z, milenial, ya kan kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hari ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak yang bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan, apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya terteduh. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Percaya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong elektronik, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk counter tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami bincang beliau tuh biarkan kita berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga gitu kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat zuhur bersama-sama. Nah setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo, dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya, proses sudah berjalan cukup panjang ya. Dan lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzani. Nah, itu kita lanjutkan juga. Jadi
ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara di bawah radar, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal Pan, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat untuk Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak bisa dong Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita bersahabat, ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terlepas, tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau, tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin yang baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat, gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Yes. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak Radri, saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di DPR. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait elektabilitas PAN yang di bawah targetnya dari threshold, ini seperti apa di bawah 4%? Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah loncatan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPP, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi juga saya. Terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Bang Raka. pada kadernya Bareng Bang, baik lagi. yang ingin maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi membentukkan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya memutuskan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya. Karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena
karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Terima kasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu hari ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ya, otomatis. Kita perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari Lainnya nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam satu pidato politik Pak Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah disampaikan dari awal. Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua
menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India ya untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Pak Edi, kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan nggak kalah lagi? Tadi saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan dukung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri Pak untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu. Jadi artinya Gen Z, milenial ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan, apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu, itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai ini. Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahmi politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahmi politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, risikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahmi ini baik dan silaturahmi ini akan berlanjut. Saya bersama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak
Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri di dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami ucap beliau tuh biarkan kita bicara ya. Jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di warung masjid ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat dulu bersama-sama. Nah setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo, dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya, proses sudah berjalan cukup panjang ya. Dan apalagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah PAN, dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses, tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Kayak bisa dibilang Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita bersahabat ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terluka, tidak. Saya kira silaturahim terus berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau, tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin yang paling baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update tentang bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat, karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu akan bergabung. Yes. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di parlemen di daerah. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan apa namanya soal Bang Kompas terkait elektabilitas PAN yang di bawah targetnya dari threshold, di bawah 4%. Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebelum tadi 4,3%, saya kira itu sebuah lonjakan yang luar biasa. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalekan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih.
Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat harus cerdas untuk bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan KPU, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal pada kadernya yang ingin membutuhkan maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program-program Jokowi yang membentukkan keduanya. Nah, apakah Pan melihat hal tersebut dan apa respon Pan? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya. Karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberikan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Oke. Makasih Pak. Tanya PDI dong. Prabowo dari PAN mau Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu hari ini yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya ya otomatis jalur perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu kan bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari Remi, nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang mendukung Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam suatu pidato politik Pak Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya. Terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK, kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia capres dan cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia capres dan cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.
Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, Sini hantar Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama, dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu, tetapi itu ada dalam rencana dalam waktu yang sangat dekat ini. Adik, kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir. Katakanlah kalau Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Dan begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari semua ketua umum yang disepakati bersama, termasuk juga dengan capres yang kita akan dukung. Kalau menang itu urusan kedua, yang penting kita sepakat untuk menjalin kerjasama politik ini dan kita laksanakan semua bekerja all out di dalam pilpres nanti. Pak, kalau kita lihat kemarin survei Litbang Kompas kan Pak Prabowo masih urutan kedua, walaupun angkanya tipis dengan Pak Ganjar. Ini ada langkah upaya dari PAN sendiri untuk mendorong supaya Pak Prabowo ini nanti lebih bisa mengangkat survei itu, apalagi PAN yang banyak artisnya gitu, jadi artinya Gen Z, milenial. Ya kan, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akhir-akhir ini saling menyalip di antara mereka. Masih ada 6 bulan menjelang pilpres, banyak bisa kita lakukan, dan kita akan lakukan itu sepenuh hati. Apa yang kita lakukan di 2 pemilu bersama Pak Prabowo, kita all out perjuangkan, tidak hanya kader-kader PAN, pengurus PAN, anggota dewan PAN, ya, artis-artis PAN, ulama-ulama PAN, ya, pengusaha PAN, semuanya akan turun. Itu sudah komitmen kami. Jadi tujuan kami nanti akan memenangkan Pak Prabowo di basis-basis di mana PAN memiliki kekuatan yang signifikan. Begitu juga nanti teman-teman yang lain, PKB misalnya Jawa Timur dan lain-lain. Jadi pembagian kerjanya saya kira nanti akan kita laksanakan secara teknis, tetapi PAN itu akan seluruh kader akan dikerahkan. Apalagi banyak di antara kader kita, banyak di antara teman-teman yang sudah punya profil publik, ya, public figure kita, yang juga menjadi caleg. Jadi sekaligus kerjanya, sekaligus sebagai caleg, sekaligus sebagai anggota tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau kita lihat kemarin PKB kan Gus Muhaimin sama Pak Ganjar ketemu. Ya. Itu gimana Pak? Ada langkah nggak sih supaya untuk menahan PKB supaya tidak geser? Ini kayaknya dirayu-rayu juga sampai
Saya belum bisa melihat ke sana ya, karena begini, silaturahim politik itu penting dilaksanakan dan kita hargai bahwa ada silaturahim politik di antara para tokoh-tokoh, di antara para pimpinan partai politik, dan ini akan terus berlanjut di tahun 2000 sampai dengan pelaksanaan pilpres. Karena apa? Karena kita ingin pilpresnya tertentu. Kita tidak ingin lagi ada polarisasi di antara anak bangsa, apalagi polarisasi itu nanti berujung jauh pasca, resikonya masih terasa pasca pilpres 2024. Jadi silaturahim ini baik dan silaturahim ini akan berlanjut. Saya sama saya bahwa nanti PAN juga akan berkunjung ke teman-teman yang lain. Tetapi begitu PAN sudah membuat komitmen, kita tidak akan bergerak dari komitmen kita. Pak, melanjutkan yang terkait cawapres, Pak, kan PAN mendorong Erick Thohir, misal Gibran lolos di MK urutannya dan Gibran didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah PAN legowo dengan hasil yang akan dijadikan Pak Gibran jadi cawapres? Ya, pertama itu kan masih hipotetikal ya, bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa, tetapi pada prinsipnya kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan azas kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen. Mas, terkait framing negatif kepada Pak Prabowo yang sering timbul ketika pilpres ini, gimana caranya PAN untuk meng-counter hal tersebut? Saya kira justru Pak Prabowo memiliki banyak sisi positif ya. Beliau merah putihnya sudah tidak perlu kita ragukan, NKRI-nya tidak perlu kita ragukan, perjuangan beliau sebagai pejuang bangsa ya di TNI tidak perlu kita ragukan, dan sekarang beliau sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, termasuk menteri yang bekerja paling baik ya. Jadi saya kira kami ucap beliau tuh biarkan kita berbicara ya, jadi tidak perlu kita counter, tetapi kalau kita sampaikan apa yang sudah menjadi rekam jejak beliau, saya kira berbagai isu miring, berbagai kampanye yang kurang produktif itu bisa dengan sendirinya di counter. Kemarin juga bilang kalau deklarasi PAN sama Golkar ini terkesan mendadak dan dulu kalau ada bisikan-bisikan untuk segera memaksa PAN untuk mendeklarasikan dukungan politiknya. Kalau kita lihat ya di bulan Maret atau April di bulan April itu kan ada kunjungan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, Pak Erlangga di rumah PAN di Warung Buncit ketika kita sedang bulan puasa, ada sholat dulu bersama-sama. Nah, setelah itu kita ada lakukan kunjungan balasan kepada Gerindra di rumah Kertanegara oleh Pak Prabowo. Dan situ sudah mulai pembahasannya. Jadi mulai bulan April pembahasannya. Proses sudah berjalan cukup panjang. Ya, tambah lagi setelah itu kan ada perkembangan lain bahwa pimpinan Gerindra mengunjungi kami kembali di rumah Pak dipimpin oleh Pak Dasko dengan Pak Muzani. Dan itu kita lanjutkan juga. Jadi ini adalah sebuah proses. Tetapi memang proses ada yang tampak di permukaan, ada proses yang memang kita laksanakan secara memang di bawah radar, lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu bagi kami tidak terkesan mendadak karena kita pun sudah mengambil keputusan sebelum deklarasi itu di internal PAN, dan keputusan itu kita dapatkan secara bulat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang sudah kita persiapkan secara matang. Bisa dibilang Pak, tadi kan dibilang kalau besok tanggal 28 itu koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang datang. Nah ini kenapa yang koalisi pemerintahan nggak diundang tuh ada alasan khusus nggak sih? Enggak, jadi kita menghargai bahwa koalisi pemerintahan kita juga kita berjuang bersahabat ya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak diundang persahabatan terluka, tidak. Saya kira silaturahim tetap berjalan, tetapi dalam rangka melaksanakan PAN ya kita juga melihat bahwa kerjasama kita ke depan nanti akan lebih erat lagi dengan teman-teman yang ada di dalam koalisi, dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengundang beliau-beliau. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengurangi silaturahim selama terjalin yang baik. Terakhir mungkin Pak Edi, ada update nggak bocoran ini parpol di luar parlemen yang kemungkinan akan bergabung dalam waktu dekat? Karena kan ini kemarin pendekatannya Pak Prabowo juga cukup masih intens gitu ke parpol. Saya mengetahui akan ada, tetapi siapa rasanya bukan hak saya untuk menyampaikan, tetapi akan ada dalam waktu dekat gitu ya. Berapa? Lebih dari satu. Jadi satu akan ya. siap. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Pak Heri.
Masih Pak Sekjen. Apa itu? Oh iya, belum Pak, nanti saya belum Lihat sini, Pak Sekjen. Ini Pak Sekjen. yang kita undang adalah teman-teman yang sekarang hadir di partai di daerah. Ya. Oke, ini terakhir boleh tanggapan soal apa namanya soal Bang Kompas Ya. terkait elektabilitas PAN Ya. yang di bawah targetnya dari threshold, Ya. tanggapannya seperti apa? Di bawah 4%. Justru saya mensyukuri apa yang telah dipublikasikan oleh survei Litbang Kompas, karena selama ini setiap pemilu PAN itu selalu rata-rata di bawah 2% menjelang pemilu, 1,8%, 2%, ada yang 2,3%. Kalau sekarang kita sudah mencapai angka 3,4%, bahkan di surveinya sebutkan tadi 4,3%, saya kira itu sebuah lonjakan yang luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kinerja partai, belum kinerja partai plus kinerja dari caleg. Saya kira itu akan semakin menguatkan kita untuk optimis menatap pemilu 2024. Jadi PAN itu sangat optimis bisa lolos PT, tetapi kita juga sangat optimis untuk bisa masuk lagi ke dalam 5 besar parpol yang ada di parlemen. Pak, tapi adanya artis itu mempengaruhi suara PAN sendiri. Oh, jadi begini, teman-teman artis mewarnai, iya. Teman-teman atlet mewarnai, iya. Teman-teman ulama yang mewarnai pencalegan kita, iya. Gitu ya. Tetapi kan semuanya harus juga bersentuhan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat agar mereka terpilih. Jadi kalau hanya sekedar status yang disandang, tetapi tidak punya muatan substansi untuk disampaikan kepada masyarakat, tentu masyarakat sudah cerdas, sudah bisa menilai. Jadi saya kira semua yang akan maju di depan itu mendapatkan pembekalan caleg, dan nanti akan mereka bicara semuanya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu, sehingga masyarakat merasa bahwa ada caleg PAN yang memahami apa menjadi problemnya dan bagaimana mengadvokasi penyelesaian. Tapi terakhir, apa namanya tanggapan pernyataan Bu Puan soal Ke Bang Raka. pada kadernya menjadi solid. Bareng Bang, balik lagi. Yang ingin membutuhkan relasi maksudnya adalah pihak-pihak yang kemudian numpang nama Jokowi, memakai program Jokowi membentukkan keduanya. Nah, apakah PAN melihat hal tersebut dan apa respon PAN? Saya pertama kali belum dengar ya, apa yang disampaikan, jadi saya belum bisa berkomentar. Tetapi saya kira yang namanya membutuhkan satu dengan lain ya tentu kan tidak baik ya. Dan saya merasa bahwa kedepannya tentu kita ingin menghadapi tahun politik yang penuh mencerahkan. Ya, jadi kita tentunya bersahabat juga, gitu ya. Jadi ini adalah friendly game di antara para sahabat. Jadi itu mungkin itu saya, karena saya belum mendengar apa detail daripada apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya tudingannya adalah seperti misalnya PAN dan juga PAN dan juga Golkar akhirnya memberi dukungan kepada Prabowo, apakah itu memang kesalahan dari Presiden Jokowi? Apakah itu jadi indikasi? Karena saya belum dengar, jadi saya belum bisa komentar. Makasih ya. Oke. Makasih Pak. Tanya PDI dong. Kenapa? Itu kan dia mendukung Pak Prabowo ya. Saya mungkin tanya ke Pak Prabowo. Iya kan, karena Pak Erick Thohir juga sebagai tamu PRI yang kita undang, kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan ya otomatis kita dalam perhelatan yang sama. Kita juga berharap nanti akan ada ucapan, ada pandangan disampaikan oleh ketua umum partai yang itu kan bisa mendorong koalisi Pak Prabowo. Jadi ada dari ini nanti akan juga ada ucapannya dan juga nanti ada dari tapi insya Allah ya nanti ini menjadi panggung bersama yang untuk Pak Prabowo ya, mudah-mudahan apa yang kita nanti akan dengar di dalam suatu pidato politik Prabowo dan pidato politik tinggi-tinggi yang lain itu akan menambah pandangan kita. Ya, terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, PAN, Edi Suparno menyebut nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto hanya sekadar hipotetikal atau hipotesis. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, itu belum tentu bisa maju dan diusung parpol. Edi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh nantinya Gibran bisa maju menjadi cawapres. Apalagi, Mahkamah Konstitusi, MK,
kini sedang melakukan uji materi gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Itu kan masih hipotetikal ya bahwa Pak Mas Gibran bisa maju dan kemudian akan diusung. Saya kira kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh, kita lihat perkembangan yang ke depan seperti apa, kata Edi di Uncle Z Kopitiam, Senopati, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Edi menuturkan koalisi besar yang dibangun Prabowo sudah melalui kesepakatan dan kerjasama politik yang berdasarkan asas kebersamaan. Artinya, apapun keputusan terkait Cawapres Prabowo akan dijalankan secara bersama-sama. Tetapi pada prinsipnya, kesepakatan dan kerjasama politik yang kita jalin itu sudah berdasarkan asas kebersamaan. Kebersamaan di mana apapun nanti yang kita sepakati bersama itu nanti akan kita jalankan secara konsekuen ke depannya, tandasnya. Adapun saat ini MK tengah menggelar sidang perkara uji material mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Gugatan ini dilayangkan 3 pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dede Prayudi. Kedua, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Ketiga, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Izin Pak Sekjen, kan tadi juga dibahas bahwa PAN akan mendorong untuk Pak Erick menjadi cawapres begitu. Apakah ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo terkait mendorong Pak Erick menjadi cawapres? Ya, jadi memang sudah seperti yang disampaikan dari awal, Pak Prabowo juga sudah memberikan pernyataan bahwa urusan cawapres nanti akan dibahas di tingkat ketua umum parpol koalisi. Ya, jadi kita kan masing-masing sudah mengajukan nama cawapres kita. Ya, PAN mengajukan Pak Erick Thohir, Pak Erlangga didukung oleh Partai Golkar, Gus Muhaimin didorong oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tetapi sampai hari ini kan kita masih belum tahu Pak Prabowo kriteria cawapresnya bagaimana. Nah, itu kan juga patut kita dengar. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pak Prabowo akan berkumpul dengan ketua-ketua umum partai politik koalisi, ya, dan kemudian akan membahas itu. Nah, kita pun sebagai partai PAN, kita sudah sepakat ketika kita mengikat kerjasama politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, apapun yang akan diputuskan di dalam musyawarah di antara para ketua umum parpol, tentu itu akan kita sepakati dan kita jalankan. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Kami bilang kalau setelah deklarasi kemarin belum ada pertemuan ketum parpol. Kalau sampai September ini nggak ada kabar pertemuan, Saya kira pertemuan itu akan dilaksanakan segera. Ya, kebetulan kan kita mempersiapkan untuk pertemuan KTT ASEAN. Ya, jadi semua menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Pak Zulkifli Hasan pun sekarang sedang berada di India, ya, untuk mengikuti perundingan perdagangan di sana. Nah, jadi saya kira nanti setelah KTT ASEAN nanti akan ada pertemuan yang akan diselenggarakan. Tetapi jangan salah juga, nanti koalisi juga akan melakukan kegiatan bersama. Dan ini kegiatan bersama dalam waktu dekat, mudah-mudahan akan kita laksanakan. Nanti kapan tanggalnya, di mana lokasinya, nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu. Tetapi itu ada dalam rencana, dalam waktu yang sangat dekat ini. Adik, kalau kita lihat kan ini sudah 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo dan kalah. PAN selalu mengatakan mau kalah diklik. Dan kemudian untuk tahun ini mendorong Pak Erick Thohir, katakanlah misalnya Pak Erick Thohir itu tidak terpilih, apakah PAN masih optimis untuk bisa mendukung Pak Prabowo dan tidak kalah lagi? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal itu kita sudah sepakat mendukung Pak Prabowo, dan Pak Zul sudah mengatakan kepada Pak Prabowo, mari kita tuntaskan perjuangan kita. Sudah 2 kali, sekarang yang 3 kali ini adalah perjuangan kita untuk menuntaskan kerja kita yang sudah begitu lama kita jalin bersama-sama. Dan begitu juga ketika kita mengikat kerjasama politik dengan teman-teman Golkar, PKB, dan Gerindra, kita sudah sepakat apapun yang nanti akan diputuskan di dalam forum para ketua umum itu yang kita laksanakan, karena itu adalah kehendak dari